Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mandi obat. Di era sunyi yang kejam ini di mana binatang buas mengamuk, kehidupan selalu berada di bawah ancaman konstan. Kebutuhan penduduk desa agak sederhana. Yang mereka inginkan hanyalah makanan yang cukup untuk memuaskan perut semua orang. Api unggun menari-nari saat desa Batu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, semua memiliki senyum di wajah mereka. Mereka semua dipenuhi dengan keceriaan saat berbicara dan tertawa. Anak-anak kecil, jangan lari sembarangan. Kami akan segera melakukan mandi obat. Tidur nyenyak di malam hari, dan di masa depan Anda pasti akan lebih kuat dari semua binatang buas itu, kata seorang tetua sambil tertawa. Au, aku tidak mau. Sekelompok anak-anak yang mendengar ini semua berdiri dan berteriak sedih, melarikan diri dan bersembunyi di berbagai bagian desa. Kamu sekelompok bocah, kamu benar-benar tidak tahu apa itu keberuntungan. Ini adalah tonik langka. Jika kami memiliki pemandian obat berkualitas seperti ini setiap saat, otot dan tulangmu akan cocok dengan makhluk raksasa itu. Semua orang dewasa mengkritik mereka, dan seperti menyambar anak ayam kecil, mereka mulai menangkap anak-anak mereka. Sakit, aku tidak ingin pergi ke pemandian obat. Terakhir kali, rasanya seperti saya terpotong oleh pedang. Ayah, lepaskan. Aku tidak ingin direbus. Kelompok anak-anak sangat menentang, tetapi lengan kecil mereka tidak sebanding dengan kekuatan orang dewasa. Pada akhirnya, mereka semua tertangkap. Di dalam ruang kosong di dalam desa, 8 kuali tembaga besar telah disiapkan. Neraka di bawah mereka mengamuk, dengan cairan mendidih di dalam kuali. Para tetua melemparkan tangkai demi tangkai tanaman obat ke dalam, dan dari waktu ke waktu, mereka juga akan memasukkan kelabang panjang dan laba-laba seukuran kepalan tangan. Ini membuat cairan yang awalnya bening menjadi gelap dan keruh seolah-olah itu adalah tinta. Itu sangat menakutkan. Wajah kelompok anak-anak semuanya berubah menjadi hijau. Mereka ingin melarikan diri dan melarikan diri, tetapi tanpa daya ditahan oleh orang dewasa. Segera setelah itu, beberapa penduduk desa datang dengan 10 guci. Para tetua dengan lembut membukanya sebelum menuangkan cairan merah tua ke dalam kuali tembaga besar, menyebabkan cairan hitam pekat itu mendidih lebih kencang. Ini adalah darah asli yang langka dari tubuh binatang buas yang terbunuh, dan itu sangat berharga. Terlepas dari apakah itu orang dewasa atau anak-anak yang menggunakannya, mereka semua akan mendapatkan manfaat luar biasa, meningkatkan fisik mereka. Selain itu, dengan pemahaman penduduk desa tentang beberapa resep kuno, serta menambahkan beberapa ramuan obat dan bahan lainnya, darah sejati ini bisa menjadi lebih efektif. Selain darah asli, beberapa tetua juga menggunakan tulang sayap piton terbang, tulang kaki binatang berkaki 1, serta beberapa bahan lainnya. Mereka menghancurkannya dengan susah payah sebelum melemparkannya ke dalam air mendidih. Ketika api padam dan isi kuali tidak lagi mendidih, suhu akhirnya turun sedikit. Jeritan bersama dengan suara putong-putong terdengar saat anak-anak angkatan pertama dilemparkan ke dalam. Setiap kuali menampung kira-kira 2 atau 3 orang. Sakit, air ini benar-benar bisa memasak kita hidup-hidup. Selamatkan aku. Tubuhku terasa seperti dipotong oleh pedang, dan kulit serta dagingku terbelah. Mereka semua meringis kesakitan, dengan tangan memegang kaki mereka. Satu persatu, mereka semua mencoba bergegas keluar, hanya untuk didorong kembali ke dalam saat mereka berteriak tanpa henti. Dengan cara ini, beberapa lusin anak dilemparkan ke dalam kuali secara berkelompok. Mayoritas dengan kejam melolong dan berjuang terus-menerus. Hanya 7 atau 8 anak yang agak lebih baik,
dan meskipun mereka sakit dan alis mereka basah oleh keringat, mereka menahannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun si kecil, dia juga tidak bisa melarikan diri. Ada kuali khusus yang menunggunya, dan dia dilempar ke dalam sendirian. Hanya sedikit air yang ditambahkan ke kuali, tapi selain itu, semuanya adalah darah asli dan tulang yang patah. Penduduk desa tidak merasa bahwa ini tidak pantas, mereka juga tidak merasa bahwa dia lebih disukai daripada yang lain. Ini karena anak-anak mereka sendiri bahkan tidak bisa menahan rasa sakit di dalam kuali obat biasa dan sudah menangis dengan jeritan yang merobek hati. Namun, si kecil sebenarnya bisa mengatasinya. Apalagi, ketika si kecil berada di dalam kuali hitam yang kental dan cairan mendidih, kepala tua itu bahkan membuka 2 toples khusus sebelum menuangkan isinya ke dalam kuali. Dari salah satu toples ada awan merah yang membentuk pisiu seukuran telapak tangan. Itu perkasa dan jahat, seolah-olah akan mencabik-cabik semua orang dan melarikan diri. Sifatnya sangat kejam. Dari dalam telapak tangan Xi Yunfeng bersinar karakter, dan teks tulang mulai naik. Setelah tamparan, pisiu tersebar dan berubah menjadi darah sebelum menetes ke kuali. Dari toples yang lain keluarlah badak api berkepala 2 berwarna merah kirmizi. Itu sangat cemerlang, dan dengan kepala terangkat tinggi, dia mendesis dengan marah. Itu juga dihamburkan ke dalam kuali hitam oleh kepala suku tua. Ketika suhunya sedikit turun, si kecil yang sedang berjuang diangkat dan langsung dilemparkan ke dalam kuali. Karena dia masih kecil, dia akan tersedak air sambil duduk di dalam, jadi begitu dia jatuh ke dalam dengan suara gudong-gudong, dia langsung meminum beberapa suap cairan itu. Anak-anak lain semuanya menunjukkan ekspresi simpatik padanya dan tiba-tiba merasa cukup beruntung. Hanya ada sedikit air yang ditambahkan ke dalam kuali si kecil, dengan darah asli, tulang binatang, serta gumpalan otot yang membentuk sebagian besar cairan obat. Cairan obat ini pasti akan membuat kulit dan tulang seseorang terasa lebih sakit, sehingga mereka merasa bahwa lelaki kecil itu benar-benar menyedihkan. Bahkan beberapa orang dewasa tidak tahan. Si kecil mengerahkan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan sambil berjuang dan meringis kesakitan. Dari waktu ke waktu, dia bahkan meminum seteguk cairan kental itu. Orang dewasa yang menonton benar-benar mulai merasa sangat khawatir. Tidak ada masalah. Ini bukan pertama kalinya untuknya. Karena dia bisa melakukan ini sebelumnya, dia juga bisa melewati ini. Minum lebih banyak cairan obat juga tidak buruk, karena jika dia bisa menyerapnya, itu akan membuatnya mendapatkan manfaat yang lebih besar, kata kepala tua itu. Perhatiannya terhadap kesehatan si kecil cukup luas. Tubuhnya cukup kuat, dan kekuatan misterius teks tulang mungkin juga bekerja di sini dengan membantunya memperbaiki sebagian dari kekuatan obat. Si kecil seharusnya tidak merasakan banyak rasa sakit. Penatua lain berbicara sambil membelai janggutnya. Pemandian obat berlangsung cukup lama, dan sekelompok anak-anak direndam sampai mereka tampak seperti monyet merah. Mereka semua terlihat agak sedih, dan sambil saling memandang, air mata menetes dengan suara hua-hua. Hanya ketika mandi obat selesai mereka berhenti menangis dan akhirnya merasa lega. Sementara itu, di dalam kuali hitam, si kecil tidak menangis. Matanya yang besar melihat sekeliling, dan wajahnya memiliki sedikit rona merah, menyerupai apel besar. Ketika dia diangkat, dia tampak seperti sedang mabuk, bergoyang-goyang. Bagaimana perasaanmu? Seorang penatua bertanya. Si kecil bersendawa, dan berkata dengan bingung, aku banyak minum, sekarang kenyang. Setelah mendengar tanggapan yang sederhana dan murni ini, semua orang dewasa tertawa terbahak-bahak. Lelah. Si kecil terhuyung-huyung dari sisi ke sisi. Tubuh kecilnya jatuh ke pelukan Xi Yunfeng, dengan ringan menggumamkan sesuatu sebelum tenggelam dalam tidur nyenyak. Bawa anak-anak ini kembali dan biarkan mereka tidur nyenyak. Besok,
Kekuatan mereka seharusnya meningkat dalam jumlah yang signifikan, kata Kepala Xi Yunfeng. Akhirnya, para tetua menyingkirkan cairan yang tersisa. Mereka tidak membiarkannya sia-sia, tetapi sekali lagi menyalakan kuali tembaga dan menambahkan beberapa ramuan obat lagi. Mereka akan memasaknya sampai obatnya mengering dan menjadi kekuatan obat. Tidak hanya ini jenis tonik, tetapi juga jenis obat penyembuhan yang berharga. Itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa selama perburuan pegunungan. Lingkungan dunia luar sangat keji dan sulit untuk berburu binatang buas, jadi darah sejati benar-benar langka dan berharga. Mereka tidak mampu membuang bubuk obat yang begitu berharga. Meskipun sudah digunakan oleh anak-anak, mereka tidak mau menyia-nyiakannya. Secara alami, orang-orang terkuat di desa tidak peduli tentang ini. Itu sudah cukup selama itu bisa menutup luka dan menyelamatkan nyawa mereka saat dibutuhkan. Malam itu, anak-anak semua tidur nyenyak. Keesokan paginya, banyak dari anak-anak kecil ini menangis dengan keras, karena kulit lama mereka terkelupas, membuat tempat tidur mereka sangat kotor. Ambillah seember air dan bersihkan dirimu. Setelah itu, uji kekuatanmu dengan batu kilangan itu. Ayah, itulah yang digunakan saudara ketiga untuk melatih kekuatannya. Bagaimana mungkin aku bisa mengangkatnya? Berhenti berbicara omong kosong. Jika saya memberitahu Anda untuk mengangkat, maka angkat saja. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kami menyia-nyiakan semua obat darah dan tulang yang sebenarnya tadi malam untuk apa-apa? Jika Anda benar-benar tidak membuat kemajuan, maka saya akan memukul pantat Anda sampai terbelah menjadi 8 bagian. Pagi-pagi sekali, desa Batu sangat aktif dan ramai. Semua anak dipaksa untuk memindahkan batu besar dan kuali tembaga, dan mereka merengek berulang kali. Hasilnya jelas terlihat. Anak-anak semuanya memperoleh kekuatan yang signifikan, dan fisik mereka menunjukkan peningkatan kekuatan yang tajam. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa mereka dilahirkan kembali, maka itu masih berlebihan. Kaca-kaca. Kepala desa, simbol telapak tangan kepala Xi Yunfeng memancarkan cahaya yang cemerlang, dan di tangannya ada batang palu yang terbuat dari paduan emas. Dengan itu, dia menghancurkan bagian paling berharga dari tanduk naga-naga bertanduk naga menjadi berkeping-keping. Setelah itu, dia mengambil sebagian dari tulang cakar pisiu yang diamputasi serta sebagian kecil dari tanduk merah badak api dan menghancurkannya sampai menjadi bubuk halus. Dia mencampur bubuk tulang yang dihancurkan ini dengan darah asli beberapa binatang buas dan merebusnya bersama-sama ke dalam susu binatang yang dimasak dengan lambat. Pada saat itu, aroma mulai naik dalam bentuk spiral. Setelah itu, sesepuh melemparkan tangkai demi tangkai tanaman obat. Cairan di dalam panci menjadi kacau, dan aromanya menjadi lebih kaya. Waktunya makan, anak kecil. Di dalam rumah batu, si kecil mendengar teriakan di luar. Dengan suara gulu, dia berguling dan berdiri. Matanya yang baru bangun masih buram, tetapi ketika aromanya bocor, dia menghirupnya dengan cepat dan langsung merasa bersemangat. Dia mulai bergumam ke arah itu. Baunya sangat enak. Tentu saja, ini adalah obat berharga yang asli. Jangan sia-siakan dan makan semuanya. Xi Yunfeng tertawa saat dia berbicara. Si kecil memakannya seperti serigala, dan tak lama kemudian, bubur panci itu benar-benar habis. Namun, efek samping segera muncul. Dia benar-benar terlalu kecil, dan kekuatan obatnya terlalu kuat. Di pagi yang biasa ini, si kecil yang menggemaskan tiba-tiba mulai bertingkah seperti anak bermasalah. Kedua matanya menjadi merah seperti kelinci putih, dan dia mulai berlari kemana-mana, berteriak dengan suara ahyah tanpa henti. Ekor anjing kuning besar yang menyedihkan itu sekali lagi dicengkeram olehnya, dan terus-menerus ditarik. Ekornya hampir putus, dan melolong dengan air mata selama setengah hari,
itu mengganggu semua penduduk desa dan menyebabkan kekacauan. "Hei, anak kecil, mengapa kamu menarik pagar kerabatku? Apa yang terjadi dengan si kecil? Mengapa dia lari ke atap keluarga saya? Cepat, berhenti, jangan sobek ubinnya." Semua penduduk desa tercengang. Si kecil yang biasanya patuh berubah menjadi binatang buas kecil. Dia berlari kemana-mana dan membuat kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Panci obat benar-benar terserap, dan hasilnya tidak buruk. Xiun Feng dan beberapa tetua lainnya berdiri bersama. Mereka saat ini diam-diam berkomentar dan menganggukkan kepala dengan puas. Di kejauhan, banyak anak melihat pemandangan di depan mereka dan menjadi lebih menakutkan dari kepala suku. Mereka semua gemetar dan gemetar saat mereka tinggal jauh. Berkumpul bersama, mereka bergumam dengan suara rendah, "Si kecil benar-benar menyedihkan." Telapak tangan si kecil bersinar saat dia mengangkatnya ke langit. Dari lengan kecil itu muncul teks tulang, dan saat berkedip terus-menerus, itu benar-benar sangat misterius. Selain itu, fisiknya menjadi lebih kuat, dan kecepatan serta kekuatannya juga meningkat dengan selisih yang besar. Ini juga alasan mengapa kepala suku tua itu sangat puas. Hanya setelah 2 jam dia akhirnya tenang. Dia menggaruk kepalanya dengan linglung, dan berkata dengan suara rendah, "Iya, aku dalam masalah." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.